materi. Oke. Nah, oops, kenapa kok ada suaranya? Sebentar. Sebentar, saya coba matikan suaranya ya. Ini harusnya kameranya banyak bagiannya. Oke, materi kita hari ini dalam melanjutkan sesi yang kemarin. Kemarin terakhir kita belajar tentang benchmarking. Jadi bagaimana kita menganalisa sistem yang sudah ada, kemudian kita bandingkan dengan sistem lain. Dan cara yang lain yang kita bisa lakukan untuk pengumpulan data analisis ini adalah menggunakan interview. Juga ada nanti materi berikutnya adalah tentang kuesioner, ya. Nah, interview ini adalah ketika kita harus melakukan wawancara langsung terhadap user kita. Jadi calon klien kita itu kita kunjungi satu-satu. Nah, kapan kondisi ini kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan interview ketika kita tidak banyak user yang terlibat di sana. Ya, jadi orang yang harus kita ambil datanya itu tidak terlalu banyak, maka biasanya teknik interview itu yang dianggap paling efisien. Karena kalau pakai kuesioner, kemudian kita buat hanya untuk 2 orang gitu kan, rasanya nggak worth it ya buat soal-soal kuesionernya, kemudian untuk penyebarannya juga terlalu sederhana gitu ya. Sehingga kalau narasumber kita cuma sedikit, contoh misalkan kita membutuhkan informasi dari presiden, nah maka nggak banyak jumlah presiden itu, makanya itu kita harus menggunakan wawancara, ya. Atau misalkan dengan kata lain, misalnya kita harus mengumpulkan informasi dari pemilik perusahaan. Nah, kan ya nggak etis juga kan kalau misalkan kita sodori kuesioner, kemudian pemilik perusahaannya suruh baca sendiri, kemudian dia ngisi-ngisi kuesioner, itu kan juga nggak sopan gitu. Jadi makanya itu lebih baik kalau untuk orang-orang yang kita anggap penting, maka lebih baik kita menggunakan teknik wawancara. Ya, salah satu kuncinya. Nah, tujuan dari proses wawancara ini atau proses interview ini adalah yang pertama kita menemukan fakta. Jadi biasanya kalau melakukan wawancara itu kita sudah tahu bahwa kita punya fakta seperti ini. Nah, kemudian atau kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kita pada selama proses wawancara itu kita mau memastikan bahwa ini betul atau enggak. Atau kita mau menanyakan ini bagaimana caranya. Nah, jadi bisa finding fact, bisa verify fact gitu ya. Atau clarify. Jadi verify sama clarify ini kayaknya mirip ya. Pokoknya kita memastikan bahwa ini betul atau tidak. Nah, jadi ketika kita membutuhkan proses bahwa kita harus memastikan bahwa berita ini atau proses yang sudah diceritakan oleh orang lain ini betul atau tidak, maka salah satu caranya adalah kita pastikan melalui wawancara. Sekali lagi, ini dilakukan ketika target responden kita tidak banyak. Tidak banyak itu berapa? Selama kita masih punya waktu untuk melakukan wawancara satu persatu, itu kita sebut tidak banyak. Ya, misal respondennya cuma 5, tapi saya nggak punya waktu untuk ketemu satu-satu. Mereka lebih nyaman atau mereka sangat sibuk sehingga mungkin mereka baru bisa menjawab pertanyaan kita ini pada saat malam hari ketika mereka sudah mau istirahat. Nah, maka kalau gini ya lebih baik kita buat daftar pertanyaan, kemudian mereka disuruh jawab daripada harus memaksa ketemu kita langsung. Karena itu tadi, kesibukan dari kedua belah pihak. Atau misalnya saya sangat nganggur sehingga saya mau melakukan wawancara ke 100 orang juga nggak masalah karena waktu saya masih banyak. Ya, jadi jumlah responden yang kita tentukan, menentukan banyak atau tidak itu sangat relatif ya.
bandingkan dengan waktu, tenaga, dan biaya yang kita miliki. Kalau kita waktunya mendesak, kemudian responden kita cukup banyak, jangan memaksakan dengan interview. Lebih baik ya sudah langsung aja sebarkan kuesioner ke mereka. Oke. Kemudian tujuan lain dari interview ini adalah untuk memastikan reaksi langsung dari end user ketika kita suguhi dengan apa yang kita mau tanyakan atau kita mau klarifikasi, ya. Salah satu contohnya misalkan program kita sudah jadi. Kemudian kita mau klarifikasi ke user, betul nggak kebutuhanmu seperti ini? Kalau betul kebutuhannya seperti ini, maka kita bisa melihat dari apa? Dari reaksi user ketika menggunakan reaksi dia kelihatan kesusahan atau tidak. Nah, itu kita bisa tanya-tanya pada saat sesi wawancara. Jadi dia mencoba langsung, kemudian sambil kita tanya-tanya. Nah, itu salah satu tujuannya. Kemudian berikutnya, wawancara kita juga bisa gunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Jadi, kita bisa tanya-tanya user, kalau Anda mau buat, biasanya kalau ada transaksi penjualan, apa yang dilakukan oleh Bapak? Nah, kita harapkan dia bisa menceritakan secara detail alur-alur yang terjadi dalam proses penjualan, ya, termasuk dengan masalah-masalah yang dialami selama proses penjualan terjadi. Nah, kemudian selain itu dari proses wawancara kita juga mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak terduga. Nah, jadi kalau misalkan apa yang kita hadapi ini tidak jelas, maka kita bisa lakukan wawancara. Kenapa? Karena kita bisa open question. Kalau yang dilakukan adalah open question, maka pertanyaannya bisa kemana-mana. Kita bisa kembangkan ke arah manapun yang kita mau pada saat on the spot, gitu ya. Jadi pada saat di sesi wawancara kita bisa langsung arahkan user, kalau kayak gini bagaimana? Kalau kayak gini bagaimana? Jadi kita bisa melihat reaksi dari user kita, ya. Jadi itu beberapa tujuan baik yang kita bisa ambil dari sesi wawancara. Nah, kemudian ini adalah sisi-sisi positif atau hal-hal positif yang kita bisa dapatkan dari sesi wawancara. Yang pertama, kita bisa memotivasi end user kita, ya. Jadi end user kita ini kalau misalkan dia jawabnya sepotong-sepotong, maka kita bisa arahkan dia untuk menjawab lebih detail. Jadi caranya gimana? Kita yang harus aktif untuk bertanya secara detail. Jadi misalnya dia bilang bahwa kalau buat nota itu ya kalau ada orang datang kita buatkan nota, titik. Dia hanya menjawab seperti itu. Kita bisa gali lebih dalam lagi. Membuat notanya pakai apa? Kertas kemudian ya pakai nota, kertas nota. Kita yang tanya lagi, rangkap berapa? Oh ada rangkap 3 misalnya. Loh, rangkap 3 ini diberikan ke siapa saja? Nah, kita bisa gali terus seperti itu. Ya, jadi ketika responden kita ini kelihatan pasif, maka itu bergantung dengan kita untuk mengarahkan pertanyaan kita agar menjadi lebih detail. Karena kalau kita hanya mengandalkan jawaban dari end user kita, maka hasil wawancara kita menjadi tidak detail dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa di sana. Ya. Kemudian berikutnya kita bisa mendapatkan feedback yang itu tadi yang kita tidak mungkin di awal kita tidak harapkan ini ada gitu loh. Kita tidak menyangka ini ada. Dengan adanya interview kita bisa membahasnya kemana-mana sehingga akhirnya apa yang tadinya belum ada tiba-tiba kita bisa dapatkan selama proses interview. Jadi misalnya nih sebelumnya kita cuma diceritai sama kepala unitnya bahwa pencatatannya seperti ini caranya. Jadi barang datang kita taruh di rak, kemudian kita catat di kartu stok, selesai. Nanti ada permintaan kita kirim ke toko. Hanya seperti itu. Kemudian ternyata setelah kita wawancara ke petugas di gudang, oh ternyata penyimpanan barang tidak sesederhana itu. Penyimpanan barang itu diterima, kemudian dia urutkan berdasarkan penerimaannya. Yang baru diletakkan di depan, yang lama diletakkan di depan, yang baru datang diletakkan di belakang. Sehingga nanti keluarnya diambil dari yang paling depan. Sehingga apa? Oh, stok yang lama-lama keluar duluan. Oh, berarti di sini pakai FIFO, bukan pakai bebas cara pengeluaran stoknya. Nah, jadi hal-hal seperti ini mungkin kita tidak dapatkan pada saat kita menggunakan teknik kuesioner. Karena kuesioner kan benar-benar bergantung dari
pertanyaan yang kita sediakan, gitu ya. Kemudian keuntungan dari interview lainnya adalah ketika kita berhadapan dengan responden yang berbeda, kita bisa menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kualitas dari responden kita. Jadi misal gini, kita diminta untuk melakukan wawancara ke pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaannya, satu ini papanya, satu anaknya. Sehingga yang satu usianya tua, satu usianya muda. Nah, pertanyaannya sama. Wah, ini pertanyaannya terlalu teknis. Kalau saya tanya ke yang lansia, bingung jawabnya. Dia nggak ngerti beacon itu apa, QR code itu apa, kemudian nanti scan itu apa. Waduh, berarti saya bisa membahasakan kembali kalimat-kalimat yang saya tanyakan ini menggunakan kalimat yang lebih dimengerti oleh orang di usianya. Jadi misalnya kita mau bicara tentang router misalkan ya, yang anaknya gampang kita bicara router, oh iya Pak nanti di sini kita pasang router ya, oh iya boleh nanti, jadi kan signalnya bisa lebih kuat di mana-mana gitu. Tapi kalau kita cerita ke yang usianya lebih banyak, saya nggak bilang lebih tua ya, lebih banyak usianya, mungkin konsep router dia nggak ngerti, sehingga kita harus membahasakan kembali. Oh iya Pak, nanti kalau kebutuhan, kalau misalkan untuk area yang luas, maka di titik-titik tertentu kita kasih penguat signal ya Pak. Gimana menurut Bapak? Misalkan seperti itu. Jadi kita tidak membahasakan ini sebagai router yang sangat teknis, tapi kita bahasakan penguat signal. Penguat signal kan mudah kan dimengerti oleh siapapun gitu ya. Artinya begitu masuk di sana berarti dilemparkan kembali dengan signalnya menjadi lebih kuat, misalkan seperti itu. Jadi dengan adanya sesi interview, maka kita lebih mudah menyesuaikan diri dengan siapa yang kita tanyai, gitu ya. Jadi tidak melulu bahwa pertanyaannya harus apa ya, harus saklek itu apa ya, harus pasti seperti itu. Kita bisa ubah pertanyaannya asalkan esensi dari pertanyaannya tetap sama. Itu yang penting, ya. Sedangkan poin yang keempat, keuntungan dari proses interview adalah kita bisa menilai gestur tubuh dari yang kita interview. Kalau kita tanya-tanya ini gestur tubuhnya sudah gelisah, jadi duduknya sudah ke sana kemari, pantatnya pindah ke kanan, ke kiri, kemudian matanya sudah ke kanan, ke kiri, ke atas, lihat sana, lihat sini, sudah tidak fokus jawab ke kita, berarti ada yang salah ini. Entah pertanyaan kita yang membuat dia tidak nyaman, dia tidak menguasai topiknya, atau ada yang ditutupi oleh orang ini. Gitu ya. Jadi dari sana kita bisa menilai bahwa oh, orang ini jujur atau tidak dari gestur tubuhnya. Jadi tidak hanya dari kata-kata verbal yang dikeluarkan, tapi dari gerakan tubuh, kemudian bahasa tubuhnya kelihatan orang ini jujur atau tidak, ini sesuai atau tidak jawabannya. Ya, itu adalah keuntungan-keuntungan dari interview. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, antara kita bisa menggali semampu kita untuk informasi yang disampaikan oleh responden kita, atau kita juga bisa mendapatkan feedback yang surprise dari user kita, mungkin dapat masukan yang kita tidak sangka sebelumnya, atau kita juga bisa membahasakan sesuai dengan kemampuan dari responden kita. Dan kemudian selain itu dari sesi interview, kita juga bisa memperhatikan gestur tubuh dari orang yang kita wawancara. Ya, itu adalah kelebihan-kelebihan dari interview. Sedangkan disadvantage-nya atau kekurangan dari interview ini yang pertama jelas time consuming, ya. Kalau harus satu persatu kemudian kita tanyai dengan misalkan 10 pertanyaan, di mana 10 pertanyaan ini open question, maka waktu yang kita butuhkan bisa menjadi sangat panjang. Karena apa? Kita bisa tanyanya kemana-mana. Kecuali kalau ini close question. Kalau close question gitu kita tanya A, jawab, selesai. Tanya B, selesai, jawab, selesai. Sehingga waktunya sudah relatif kita bisa tebak gitu ya berapa lama. Nah, belum lagi kalau misalkan responden yang kita hadapi ini orangnya sangat pasif. Dengan kondisi kita sendiri juga tidak bisa tidak terlalu bisa menggali-gali informasi. Jadi misalkan ini interview pertama kita nih, disuruh sama bos kita. Ternyata yang ditanyai pasif, kita sendiri belum punya pengalaman.
Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gimana Pak proses untuk membuat nota? Ya, nulis di kertas, titik. Terus kita bingung, ini daftar pertanyaan cuma 10. Ya sudah, saya tulis saja jawab di kertas. Nomor 2, kalau proses pembeliannya siapa yang pesan Pak? Ya bagian pembelian, titik. Eh, Lanjut ke 3. Nah, akhirnya apa? Pada saat laporan kita kasihkan ke bos, kita yang dimarahin. Karena kenapa? Nggak menghasilkan apa-apa hasil wawancara kita. Ya, oleh karena itu, seseorang yang menjadi pembawa acara untuk sesi-sesi wawancara, misalkan Najwa Shihab, kemudian ada Oprah Winfrey, itu bayarannya sangat mahal. Kenapa? Karena yaitu tadi, mereka harus bisa mengarahkan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Jadi misalnya nih ada gosip A, nah kemudian kita ngundang narasumbernya ini adalah teman dekatnya misalnya. Nah tapi kalau kita nggak pintar-pintar ngorek-ngorek, nah kecenderungannya adalah teman dekatnya akan menutupi gosip tersebut. Nah tapi kalau yang membawa acara ini pintar ngorek-ngoreknya, lama-lama akhirnya terkuak. Oh ternyata gosipnya betul. Katanya temennya tuh loh gini gini gini. Nah itu yang terjadi. Ya, jadi interview ini sangat bergantung dari kemampuan kita sebagai seorang pewawancara. Jadi kalau kita pintar ngorek-ngoreknya, kita akan mendapatkan informasi yang detail. Tapi kalau kita cenderung pasif juga, jangan menawarkan diri jadi pewawancara. Ya, jadi sangat bergantung dari kemampuan kita. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Bu, saya izin bertanya. Ya, Andrew, silakan. Untuk yang tadi, yang non-verbal dan verbal communication, itu kalau misalnya interview melalui via Zoom gitu, kayaknya kurang efektif ya, Bu. Jadi kurang mengetahui gestur tubuh. Ya, betul. Cuman kan kelihatan misalkan dari dia ketika kita ngomong, dia ngelihat kita atau enggak. Atau misalkan pada saat ditanyai dia bingung, matanya goyang-goyang, itu kan kelihatan dia sedang membaca sesuatu yang berbeda. Atau bingung lihat handphone. Nah itu berarti sudah kelihatan bahwa oh mungkin orang ini sibuk dengan yang lainnya. Jadi mungkin Bapak lagi sibuk kah? Kalau memang iya kita cari waktu yang lain aja. Misalkan seperti itu. Kan kelihatan dari gerakan matanya biasanya kalau di Zoom ya. Nah biasanya kalau Zoom ya harus on cam, dua-dua harus on cam. Untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak serius dalam sesi wawancara tersebut. Ya. Oke, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, jenis-jenis interview sendiri ada 2 jenis di sini dikelompokkan menjadi 2 jenis ya. Nah, yang pertama adalah unstructured. Nah, unstructured ini biasanya kita hanya punya topik besarnya saja. Kita mau membahas apa. Nah, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaannya juga kita siapkan misalkan 5 pertanyaan utama. Nah, nanti pada saat jalan itu bisa kemana-mana, kita bisa kembangkan sendiri. Nah, ini unstructured interview. Atau istilahnya adalah open question gitu ya, jadi pertanyaannya bisa terbuka. Sedangkan kalau structure interview, biasanya ini adalah interview yang terjadi pada sesi-sesi formal. Jadi biasanya kalau kita wawancara pejabat atau wawancara artis terkenal, itu mereka nggak mau kalau unstructured. Kenapa? Karena bisa jadi ada sesi yang mereka ada pertanyaan yang mereka nggak bisa jawab, itu khawatirnya. Sehingga akhirnya mereka bisa malu dong kalau nggak bisa jawab, gitu kan? Sehingga biasanya kalau sesi-sesi resmi seperti itu, mereka mintanya structured interview. Jadi pertanyaannya sudah diberikan sebelumnya, ini daftar pertanyaannya, mana yang mau, mana yang tidak mau, mereka tandai, sehingga pada saat on air, jadi misalkan ini wawancara on air, maka mereka sudah tahu bahwa pertanyaannya seperti itu dan mereka sudah mempersiapkan jawabannya. Ya, kalau dalam pengumpulan fakta, maka kita sudah siapkan pertanyaan-pertanyaannya itu spesifik. Jadi sudah sangat detail pertanyaannya sehingga user bisa menjawab langsung tanpa perlu kita membuat pertanyaan lanjutan. Gitu ya. Sedangkan kalau kita sendiri tidak terlalu mengetahui topiknya seperti apa, kita sendiri cuma tahunya yang mau dibahas ini adalah logistik jual beli. Nah, kalau seperti ini biasanya kita sendiri yang harus punya pengalaman sebelumnya di bidang itu sehingga kita bisa membuat unstructured interview. Jadi kita tentukan topik-topik apa yang perlu ditanya. Misalkan, oh pencatatan nota jual,
kemudian cara pencatatan kartu stok, bagaimana barang masuk, bagaimana barang keluar, kemudian tentang pengiriman, itu yang saya mau tanyakan. Jadi topik-topik utamanya seperti itu. Dan kemudian di lapangan, ketika kita tanya ke responden, kita tanyakan satu persatu dari jawabannya responden, kita kembangkan pertanyaan baru. Ya, itu unstructured interview. Sebentar, saya minta waktu 1 menit ya. Sorry. Nah, kapan kita menggunakan unstructured interview dan structured interview ini? Yang pertama itu tadi ya, kalau misalkan kondisinya kita sendiri tidak mengetahui secara detail apa yang kita mau tanyakan, maka kita menggunakan unstructured interview. Yang kedua, dari ukuran waktu. Kalau misalkan waktu yang kita miliki terbatas, maka kita lebih baik menggunakan yang structured interview. Jadi kita sudah jelas mau tanya apa saja, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contohnya, ya. Kalau podcast-podcast yang sekarang ada, itu kebanyakan adalah, ada yang tahu? Structure atau unstructured? Unstructured, Bu. Sorry, ini siapa yang jawab? Benhard ya? Iya, Bu. Kenapa kok Benhard bilang ini bahwa ini adalah unstructured? Soalnya kalau di podcast-podcast gitu kan mereka pembahasannya kadang-kadang bisa meluas juga kan, Bu. Oke. Ke satu topik khusus, Bu. Nah, biasanya tidak spesifik membahas pertanyaan tertentu gitu ya. Jadi yang jelas kita lihatnya apa? Pertanyaannya itu kadang-kadang menimpali apa yang dijawab oleh respondennya. Nah, dari sana kita tahu bahwa oh ini pasti unstructured. Kenapa? Karena dia melanjutkan pertanyaannya itu topiknya dari jawaban respondennya. Nah, nggak tahu kalau ini settingan ya. Kalau settingan hebat sekali ya. Pembicaraan sepanjang itu mereka harus menghafalkan dalam satu sesi. Nah, tapi kalau misalkan ini live dan kita lihat bahwa dia jawab A, si pembawa acaranya menanggapi dengan pertanyaan yang berhubungan dengan jawaban itu. Nanti dia menjelaskan lagi, kemudian kita nyambung lagi dengan hal yang lain. Itu jelas unstructured, ya. Jadi si pembawa acaranya ini tidak mempunyai struktur yang benar-benar resmi bahwa harus seperti ini pertanyaannya, ya. Sama dengan podcastnya Daniel Mananta itu juga sama. Jadi dia biasanya sudah punya garis besar pertanyaan apa saja yang mau ditanyakan, dan kemudian dia tanyakan selama sesi itu, tapi sekali lagi dia juga unstructured, ya, karena dia kadang-kadang menimpali, ada dia misalkan membicarakan masa kecilnya, kemudian dia menceritakan misalkan orang tuanya seperti ini, kemudian yang pembawa acara nanya, oh ya berarti orang tua itu yang membentuk karakter kita, oh ya nanti tanggal begini. Nah itu unstructured, ya. Beda halnya sekali lagi dengan kalau kita
benar-benar resmi, seperti misalkan mewawancarai seorang presiden. Nah, itu nggak mungkin unstructured, ya. Sangat jarang pembicaraan dengan presiden itu, terutama dari luar, misalkan seperti ini. Ketika Barack Obama datang ke Indonesia, kemudian ada satu pembawa acara yang diberi kesempatan untuk mewawancarai Barack Obama, itu nggak mungkin unstructured. Ya, kenapa? Kita tidak kenal, satu, level kita sudah beda, ya. Jadi levelnya satu presiden, kita rakyat jelata, ya. Kemudian kedua, kita tidak mengenal dia dengan baik. Jadi nggak bisa semena-mena kemudian kita bersikap seperti teman dengan orang ini. Ya, jadi itu juga perlu diperhatikan. Kalau yang kita wawancara ini orang yang sudah kastanya berbeda dari kita, jadi kita ini hanya sistem analis, kemudian ini adalah pemilik perusahaan, jangan berani-berani untuk berbicara yang kemana-mana, gitu ya. Karena kenapa? Belum tentu dia nyaman dengan kondisi itu. Jadi ikuti kondisi di lapangan. Kalau misalkan kita memang tidak siap dengan pertanyaan yang detail, maka perhatikan gestur tubuh yang kita wawancara. Kalau pertanyaan kita sudah membuat dia tidak nyaman, stop, ganti topik yang lain. Ya, itu salah satu triknya. Oke. Kemudian ini juga kalau yang Deddy Corbuzier ini kan one on one ya, jadi satu nanya atau yang lainnya. Tapi kalau yang model seperti ini biasanya kita mempersiapkan satu pertanyaan, hal yang sama topiknya, kita tanyakan ke banyak orang yang berbeda. Nah, itu juga bisa, ya. Jadi respondennya kalau yang kiri ini banyak biasanya gitu, tapi topiknya sama. Dan karena sama-sama unstructured, maka dari orang-orang ini jawabannya bisa berbeda-beda nantinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tipe-tipe pertanyaan yang ada di dalam interview. Bisa open-ended, bisa close-ended. Artinya apa? Kalau open-ended, ini berarti kita pertanyaannya, responden bisa menjawab berapa lama pun yang dia mau, kata-katanya sebanyak yang dia mau, dan kemudian kita tidak membatasi pilihannya. Jadi contoh misalkan gini, apa warna kesukaanmu? Dia bisa jawabnya cyan, bisa teal, bisa violet, bisa ungu, bisa purple, bisa hijau keunguan, bisa biru kekuningan, dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak membatasi dia jawabannya harus ini. Bahkan dia mungkin bisa, itu loh seperti warna langit itu loh aku sukanya. Nah, jawabnya kayak gitu. Jadi benar-benar jawabannya tidak dibatasi dengan pilihan-pilihan tertentu. Ya. Sedangkan kalau close-ended biasanya kita batasi bahwa jawabannya harus pendek. Karena apa? Kita terikat dengan waktu. Ya. Jadi biasanya kalau waktunya nggak banyak, kita punya respondennya banyak, tapi pertanyaan kita harus memperhatikan reaksi responden, maka mau nggak mau kita harus interview, maka kita gunakan yang close-ended question. Jadi jawabannya hanya ya, tidak, atau misalnya ragu-ragu, jawabannya hanya itu. Dan kita juga tidak tidak mengarahkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya sudah, itu saja. Pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi tidak ada pertanyaan baru di sana. Ya, itu yang close-ended question. Nah, ini adalah contoh dokumen untuk interview. Jadi biasanya pada saat kita melakukan proses wawancara, meskipun itu unstructured, kita harus menyediakan struktur atau susunan kira-kira kita mau nanya tentang apa saja. Ya, itu yang perlu, yang satu. Kemudian kita kira-kira untuk pembahasan ini saya perlu seberapa banyak sih waktunya. Nah, kalau unstructured kita akan kesulitan melakukannya. Karena apa? Kita nggak tahu responden akan bereaksi seperti apa dan seberapa lama. Ya. Kemudian yang dokumen seperti ini hanya bisa kalau kita menggunakan yang structured interview. Jadi kita kira-kira tahu sudah user ini untuk menjawab ini kira-kira butuh berapa menit sehingga saya bisa mengalokasikan waktu. Kira-kira jawaban dari pertanyaan saya ini panjang atau pendek, saya sudah tahu. Ya, kalau seperti itu buat skenario sehingga apa? Kita tidak running out of time. Ya, jadi tidak kehabisan waktu. Kalau kehabisan waktu, satu responden kita belum selesai jawab, mungkin ya pertanyaan yang belum terjawab. Yang kedua, kalau kita kelebihan dari sesi yang dijanjikan, bisa jadi responden kita yang tidak nyaman. Ya, terutama kalau interview ini berbayar. Jadi responden kita misalkan kita bayar sesuai dengan berapa lama kita wawancara. Itu kita yang rugi. Kenapa?
kita bayarnya harus lebih. Ya, oke. Nah, kemudian baik structured maupun unstructured kita buat topik-topik pertanyaannya. Kalau itu unstructured, kalau structured kita buat daftar pertanyaannya. Kemudian kita beri kolom, kita catat setiap kali, meskipun itu direkam ya. Meskipun itu direkam, kita perlu catat. Jadi kalau kita kelompokan seperti project ini, maka nanti sesi wawancaranya adalah ada satu yang bertanya, kemudian teman yang lain menjawab, mencatat jawaban dari usernya, dan ada satu lagi yang memperhatikan gestur tubuhnya. Jadi bagi tugas, ya. Yang satu memperhatikan nyaman atau enggak. Kalau enggak nyaman, langsung kasih tahu temannya, ganti topik. Nah, kalau masih nyaman, terus lanjutkan. Ya. Yang satu mencatat untuk pertanyaan ini dia jawab apa, poin-poin penting yang dia jawab apa. Sehingga apa? Nanti pada saat saya tidak yakin dengan catatan saya, baru saya melihat lagi rekaman videonya kalau direkam. Ya, sehingga kita nggak perlu kerja 2 kali untuk melihat hasil rekaman. Karena kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan ingatan dari hasil wawancara itu, pasti ada yang kelewatan. Ya, terutama kalau misalkan seperti ini. Ini kurang lebih total time allocated-nya 30 menit. Nah, dalam waktu 30 menit ini pembicaraan kita sudah cukup banyak. Dan saya yakin pasti ketika kita berbicara detail akan banyak sekali detail yang hilang ketika kita hanya mengandalkan ingatan. Ya, oleh karena itu nanti di project Anda, pada saat Anda harus mewawancara responden Anda, maka 1, minta izin dulu untuk direkam. 2, ada yang menyatakan pertanyaan, yang menyampaikan pertanyaannya, ada yang mencatat, dan ada yang memperhatikan waktu dan gestur dari responden kita. Ya, nanti saya juga jelaskan detail tentang project kita. Nah, ini adalah tips dan trik untuk sesi wawancara. Yang pertama, gunakan tata bahasa yang jelas dan konsisten. Ya, jadi sebaiknya kalau kita tidak tahu responden kita ini orang mana, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa daerah, karena belum tentu responden kita ini ngerti dengan bahasa kita. Ya. Yang kedua, jangan membantah responden kita. Dia cerita apapun, terima dan catat. Jangan membantah dengan jawaban kita atau opini kita. Jadi contoh kita sedang membahas tentang Resa Rahardian misalkan, kemudian yang kita wawancara ini bilang, Resa itu jelek, aktingnya loh cuma gitu-gitu aja. Sedangkan kita posisinya kita fans berat. Kemudian kita jengkel, loh yang nggak bisa dong kayak gitu kok bilang jelek. Kita nggak boleh gitu sebagai interviewer. Ya, jadi apapun yang disampaikan oleh responden kita, terima dan catat. Itu bukan jajak pendapat untuk kita. Ya, bukan untuk mencari pembenaran atas bukan sedang mencari pembenaran untuk opini kita, tapi kita sedang mengumpulkan opini. Nanti mana yang paling banyak atau yang kita paling anggap akurat, itulah yang kita ambil sebagai dasar dari pembuatan sistem. Ya. Kemudian hindari kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang mengancam. Ya, jadi yang membuat orang tidak nyaman. Contoh, kenapa Anda tidak menyukai Jokowi? Nah, itu pertanyaan yang terlalu menohok, ya. Jadi tidak boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengancam atau mengikutkan sara. Jadi suku, ras, agama itu tidak boleh dijadikan pertanyaan yang mengancam. Ya, jadi seperti tadi, kenapa Anda nggak suka dengan ini? Kenapa Anda tidak mengizinkan ini? Nah, nggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian selama sesi wawancara, pastikan bahwa kita menggunakan baju yang pantas. Jadi nanti pada saat Anda melakukan wawancara, meskipun ini menggunakan Zoom, gunakan kemeja yang resmi. Ya, entah kaos berkerah atau kemeja, silakan. Jangan menggunakan baju rumah. Ya, jangan menggunakan kaos tanpa kerah juga. Ya, dan kemudian jangan menunjukkan gestur tubuh tidak sabar. Ya. Kemudian tetap sopan, apapun jawaban user, sebrengsek apapun responden kita harus tetap sopan. Ya, karena kenapa? Kita butuh informasi dari dia. Ya, jadi meskipun nanti isinya dia memaki-maki seseorang gitu, misalkan hasil wawancaranya, terima aja, catat aja. Itu no hard feeling. Jadi kita
siapapun yang dia bicarakan, meskipun dia ngomongin seseorang yang kita kenal, ya sudah dia mencatat. Ya, kecuali kalau dia sudah maki-maki kita, ya sudah kita akhiri saja sesi wawancaranya, sudah nggak enak situasinya. Ya. Kemudian selama responden berbicara, jangan memotong. Ya, jangan memotong pembicaraan responden. Kalau tidak sengaja motong, ya kita kembalikan. Maaf Pak, bagaimana tadi? Silakan dilanjutkan misalkan. Jadi kita yang berhenti dulu, biarkan dia selesaikan bicaraannya. Nanti dia selesai, baru kita ngomong lagi. Ya. Kemudian pastikan bahwa kita yang memegang kontrol utama dari interview itu. Jangan sampai nanti dia akhirnya ngomong terus ke sana kemari, akhirnya pertanyaan kita nggak terjawab. Kenapa? Orangnya cerita macam-macam. Nah, contohnya gini, misalnya nih, kita mau nanya tentang proses pencatatan gaji karyawan misalnya. Karena orangnya ini sangat ramah, kita kenal juga sama orang ini, kemudian orang ini begitu tanya tentang penggajian, oh ya disesuaikan sama golongannya. Kalau dia golongan A, gajinya 5 juta gaji pokoknya. Kalau golongan B 7 juta. Kalau golongan C dia 10 juta. Nah, terus kita belum selesai ngomong. Terus dia nanya, gimana kabarnya papamu? Sehat ya? Oh, ya. Barusan papa ulang tahun ya? Nah, itu kita sudah kehilangan kontrol. Ya, akhirnya orang itu yang akhirnya nanya kemana-mana. Nanti sesi 30 menit. Akhirnya nggak jadi nanya tentang logistiknya, kita cerita yang lain. Ya, belum lagi nanti, di belakangmu tuh apa? Wallpapernya kok bagus? Beli di mana? Waduh, itu sudah bahaya itu. Ya. Kemudian perhatikan gestur tubuh dari orang yang kita wawancara. Kalau sudah kelihatan dia tidak nyaman, maka itu sudah waktunya kita mempercepat sesi wawancara atau undur diri dari sesi wawancara itu. Ya. Kemudian sekali lagi kita pihak yang butuh, jadi kita pihak yang butuh informasi, maka be on time. Jangan sampai terlambat. Lebih baik kita yang menunggu daripada kita membuat responden kita yang menunggu. Karena apa? Kalau kita membuat mereka menunggu kita, maka yang terjadi apa? Dia sudah jengkel. Ini saya sudah tepat waktu, kalian ini mahasiswa, tidak tepat waktu, saya suruh nunggu, dan akhirnya apa? Nanti pada saat jawab, dia sudah ada feeling nggak enak, sehingga apa? Bisa jadi jawabannya tidak akurat. Ya. Nah, yang terakhir ini kembali lagi dengan yang tadi saya sampaikan bahwa meskipun kita punya rekamannya, jangan mengandalkan hasil rekaman. Tetap catat apa yang Anda dengar. Ya, karena apa? Bisa jadi rekamannya rusak, bisa jadi nanti ada yang tidak terekam, suaranya hilang, putus-putus. Kemudian bisa jadi kita nggak punya waktu untuk melihat rekamannya. Dengan yakin bahwa saya tadi ingat kok semua. Kita kerjakan sesuai ingatan kita. Hasilnya apa? Salah. Ya, akhirnya pada saat jadi programnya, user kita kaget, loh, ini kan saya sudah bilang bahwa harusnya gini. Waduh, iya saya nggak catat. Nah, itu salah. Ya, jadi sekali lagi, pada proses interview, posisikan diri kita sebagai orang yang sedang membutuhkan. Sehingga ketika kita membutuhkan, biasanya kita akan menjadi lebih sabar. Ya, jadi kalau misalkan waktu kecil gitu ya, mama bilang, ya nanti tak kasih permen kalau kamu nurut sama mama. Ya, apa yang terjadi? Kita be nice, setiap hari, sepanjang hari kita nurut mama. Panggil mama langsung dekat, apa ma? Disuruh ini, iya ma, dikerjakan. Akhirnya, untuk apa? Kita kepingin mendapatkan rewardnya. Nah, sama dengan ini. Kita mau mendapatkan informasi yang sedetail mungkin dari responden. Oleh karena itu, posisikan posisi kita sebagai orang yang sedang membutuhkan. Ya, sehingga kita bisa menunjukkan sikap yang sebaik mungkin ke responden kita. Ya, jadi jangan memberikan tampang yang kayak nggak niat, kemudian tampang sok-sokan atau sok tahu, itu harus ditekan. Ya, meskipun kita tahu bahwa responden kita ini orang yang nggak ngerti tentang IT. Ya, oke. Kemudian untuk project. Nah, untuk project, Anda mempunyai tugas untuk melakukan wawancara kepada stakeholder dari topik Anda. Jadi saya ambil topik kemarin nggak ada perubahan ya dari topik yang saya sampaikan ya. Oke, sebentar. Oke. Contoh dari presisi ini membuat sebuah sistem untuk informasi diskon di sekitar kita. Ayo, siapa ini perwakilannya presisi?
Kita coba latihan. Yuk, siapa yang anggotanya presisi? Saya Bu, Nah, Enrique. Enrique coba. Menurut Enrique, siapa sih yang harus Enrique wawancara untuk tugas Anda? Yang pasti pemburu diskon Bu. Pemburu diskon itu kalau saya lihat itu wanita yang berusia sekitar 18 sampai 24 tahun. Tapi tidak hanya itu saja, hanya prediksi. Mengapa? Karena kalau saya lihat di mall-mall sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang berusia di rentang sekitar usia itu yang suka mencari diskon. Begitu Bu. Oke, mungkin bisa dilengkapi dengan data, misalkan cari di penjualan online juga bisa ya, siapa yang menggunakan penjualan online ya. Nah itu juga oke. Sekarang Enrique, kalau misalkan kita bahas tentang stakeholder-nya adalah pemburu diskon, maka kira-kira efektif nggak kalau kita interview mereka? Enak interview atau kuesioner? Lebih enak interview Bu. Lebih enak interview. Iya. Yakin? Hati-hati dengan time consuming-nya ya. Kalau misalkan pertanyaannya hanya ya tidak, maka lebih baik pakai kuesioner. Sehingga kalau kuesioner apa? Kamu tinggal taruh di Facebook atau IG, kemudian kamu minta tolong teman-temanmu untuk sebarkan itu, kamu bisa dapat responden sangat banyak. Ya, sedangkan kalau interview, kamu harus ketemu one on one. Itu time consuming banget, ya. Jadi lihat-lihat nanti daftar pertanyaanmu seperti apa, kemudian kira-kira berapa target respondenmu, ya. Kemudian stakeholder yang lainnya apa, Enrique? Mungkin untuk stakeholder yang lain itu bentar saya mikir. Oh itu Bu, ibu-ibu yang suka belanja Bu. Sama dong, itu kan berarti target pencari informasinya. Stakeholder itu bisa berupa orang yang beli, orang yang cari diskon, atau orang yang menyediakan diskon. Oh iya Bu, berarti merchant toko Bu. Nah, ya. Kalau merchant ini punyamu bisa menggunakan wawancara. Karena kenapa? Mungkin merchant kamu cukup mencari 3-4 model penjualan sudah cukup. Ya kan? Misalkan ada yang jualan online, ada yang jualan offline, ada yang hybrid. Jadi dia punya toko sekaligus online. Kemudian saya bisa cari lagi misalkan yang jualan makanan sama jualan yang barang tidak makanan. Nah, itu gimana cara mereka memberikan diskon? Nah, ya. Jadi itu yang perlu kamu cari untuk tugasmu. Ya. Ya, Bu. Oke. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya di WhatsApp group ya, atau di email ya. Ya, Bu. Siap. Berikutnya, Five Engineer untuk medsos anak ubaya. Siapa ini? Ya, Bu. Halo. Jabes, silakan. Kalau menurut Jabes, siapakah stakeholder yang perlu diwawancara atau dilakukan kuesioner nantinya? Mungkin pertama dari mahasiswa sendiri, Bu. Mahasiswa sendiri. Kira-kira kalau mahasiswa kamu wawancara atau kuesioner? Kalau menurut saya bisa pakai dua-duanya, mungkin Bu, kombinasi juga. Oke, apa alasannya kenapa kamu butuh wawancara? Karena wawancara itu buat cari tahu kayak mungkin fitur spesifik yang lagi dibutuhkan gitu, Bu. Jadi nggak bisa cuma iya tidak gitu. Oke, berarti nanti ada open question untuk ini ya, kebutuhan fitur ya? Iya. Oke, kemudian siapa lagi stakeholder yang kamu perlu tahu? Mungkin dari Ubaya sendiri, Bu. Dari Ubaya ini siapa? Karyawan, dosen, rektor? Mungkin itu ya, kayak direktorat kemahasiswaan buat. Direktorat Kemahasiswaan, oke. Untuk apanya ini? Buat hubungin itunya, Bu, database-nya. Nah, misalkan untuk mencari tahu kira-kira apa saja yang perlu diumumkan ke mahasiswa, gitu ya? Iya. Ya, oke. Berarti targetnya sudah tahu ya bahwa ada direktorat kemahasiswaan. Mungkin sekaligus juga misalkan kamu sampai ngatasi perkuliahan enggak? Misalkan,
ada kuliah ditiadakan muncul di sana. Jadi orang-orang yang ngambil mata kuliah itu langsung ceting dapat notif gitu. Kalau itu iya, berarti kamu juga butuh melakukan pencarian informasi ke dosen. Ya. Iya Bu, ya. Mungkin Ya. bisa ditanyain. Tergantung dari seberapa detail, seberapa banyak fiturmu. Jadi kalau misalkan untuk fitur ini yang berhubungan siapa, itu kasih catatan. Jadi misalkan untuk fitur perkuliahan, berarti butuh dosen dan butuh mahasiswa sebagai penerima informasinya. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan lomba-lomba dan lain sebagainya, itu DPK. Berarti DPK dan mahasiswa yang terlibat. Nah, nanti itu didata sendiri, ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Jabes. Kemudian yuk mental health care. Siapa ini? Saya Bu. Esra, silakan Esra. Kira-kira siapa yang perlu kamu wawancara? Orang yang memiliki itu Bu, mungkin merasa dirinya depresi atau gangguan down gitu Bu. Oke, hati-hati ya, orang kayak gini sudah depresi, kalau kita salah nanya, itu malah jadi depresi gara-gara kita. Iya Ya, Bu. jadi nanti benar-benar harus mencari responden yang mungkin tingkat depresinya jangan cari yang nemen-nemen, ya. Iya Bu. Jadi orang umum ini bisa mestinya. Jadi siapapun mungkin juga butuh konsultasi secara psikologis, tapi kadarnya mungkin berbeda. Jadi hati-hati ya pada saat mencari responden ya. Kemudian selain itu siapa lagi? Psikolog Bu. Psikolog sebagai pemberi informasinya. Nah, oke. Iya, Bu. Untuk psikolog menurutmu wawancara atau kuesioner? Wawancara Bu. Wawancara, kenapa? Mungkin lebih jelas kalau itu Bu, wawancara daripada kuesioner Bu, kalau ke psikolog Bu. Lebih jelas apanya? Lebih detail. Lebih mendetail Bu. Lebih mendetail pertanyaannya. Atau Iya. kalau dari saya mungkin iya wawancara, tapi karena apa? Karena secara psikologis kita tidak terlalu menguasai apa yang ada di dalam sesi konsultasi itu. Betul nggak? Sehingga kita perlu tanya ke psikolognya, kalau orang konsultasi itu seperti apa sih alurnya? Nah, itu yang kita perlu digitalkan. Ya kan? Nanti kan tujuanmu kan mendigitalkan apa sesi yang terjadi di lapangan ke sistem, betul kan? Iya Bu, betul. Nah, makanya itu, alur konsultasinya kamu perlu tahu dulu, makanya itu kurang lebih butuh wawancara. Karena apa? Kita sendiri tidak terlalu mengetahui medan dan kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Ya? Iya Bu. Makasih Ada Bu. pertanyaan mungkin dari kelompoknya Esra? Tidak ada Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa menyusul ya. Baik Bu. Oke, Makasih, yang Bu. I care, we care, siapa ini? Ya Bu. Nah, Andrew, gimana topiknya akhirnya apa kemarin? Jadinya let's vaksin Bu, tapi dengan solusi maksud atau tujuan dari topik yang berbeda. Terus narasumber kami ada tiga kelompok besar, yaitu asisten rumah tangga dengan metode kuesioner. Terus yang kedua pemilik perusahaan atau bisnis dengan wawancara dan kuesioner. Sorry. Ya, Bu. Kenapa butuh ART ya? Oh, karena ini Bu, banyak ART yang bekerja, maksudnya KTP-nya dari luar Surabaya tapi berdomisili di Surabaya Bu. Bekerja di Surabaya dan ingin... Coba jabarkan dulu, kamu bikin apa ini? Kelompokmu bikin apa? Jadi Let's Vaksin itu untuk membantu, tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui tempat ketersediaan vaksin dan juga untuk membantu membuatkan surat keterangan dari RT RW bagi mereka yang KTP-nya domisili non Surabaya tapi KTP-nya non Surabaya tapi domisili di Surabaya Bu. Tapi dengan dua tujuan utama tersebut memiliki banyak fitur. Terikat hanya Surabaya lokasinya? Ya, untuk sementara ini masih Surabaya Bu. Tapi kalau misalnya mau digunakan di kota lain ya menyesuaikan kotanya Bu. Berarti enggak dong, enggak terikat Surabaya. Ya, Surabaya hanya menjadi studi kasus. Ya, misalkan minta pakai di Bali gitu, berarti dia bisa mendeteksi lokasi di Bali itu di mana saja vaksinnya, gitu ya? Iya Bu. Oke, berarti pakai GPS. Halo, Andrew. Mungkin saya bantu jawab ya Bu. Ya silakan benar. Ini kan masih pengembangan awal ya Bu. Jadinya kita ruang lingkupnya masih kecil, jadi masih di sekitaran Surabaya dulu Bu.
Nggak apa-apa, Surabaya ini menjadi studi kasus ya. Jadi intinya bukan mencari vaksin di Surabaya, tapi mencari vaksin di area tertentu. Namun yang menjadi lokasi dari survei kita itu adalah Surabaya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini kalau misalkan programnya nanti digunakan, bisa digunakan dimanapun. Ya, Oh, iya, karena pakai GPS betul loh ya. iya. Ya, oke. Secara itu nanti kamu sudah email saya ya, saya belum baca sepertinya. Nanti tak lihatin lagi Sudah, untuk detailnya ya. Oke, kemudian 3 kelompok besar tadi 1 ART. ART ini mungkin diganti kali ya. Orang-orang yang KTP luar kota gitu kali ya, tidak selalu ART ya. Ya, tapi kebanyakan yang kami tahu ART, Bu. Jadi mungkin pekerja-pekerja. Jangan salah gitu, mahasiswa pun yang lulus dari Ubaya, kemudian kerja di Surabaya, itu juga banyak yang tidak pindah ke Surabaya KTP-nya. Jadi KTP-nya tetap dari daerah asalnya, tapi dia tinggalnya di Surabaya. Itu sangat banyak, jadi tidak hanya mengikat untuk asisten rumah tangga saja. Oh, berarti bilangnya kelompok pertama orang yang merantau, Bu. Betul, Merantau di orang suatu kota. perantauan. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua pemilik perusahaan atau bisnis, karena dengan metode wawancara, karena untuk perusahaannya mereka tersebut, Bu. Jadi kalau memasuki lingkungan perusahaan atau suatu gedung harus scan QR code dulu, yang boleh masuk yang sudah vaksin kedua. Dan apa bedanya mendeteksi dengan semua. aplikasi Peduli Lindungi? Ya, karena kami all in one, Bu. Jadi banyak fiturnya. Kalau ini kalau ini nggak cuman ke mall, Bu. Kalau Peduli Lindungi baru bisa di mall saja. Kalau untuk perusahaan masih pengembangan. Atau kalau menurut saya itu malah bisa dikembangkan ke gini. Jadi kalau misalkan ada orang yang jadi anggapannya kita ini pada akhirnya kan semua akan menginstall aplikasi Peduli Lindungi kan ya. Dari aplikasi Peduli Lindungi ini kita bisa mengambil data bahwa nomor handphone ini itu sudah vaksin ke-1 atau ke-2, gitu kan? Kemudian dari sisi seperti kamu tadi bilang bahwa perusahaan, begitu kita masuk area sana maka kita bisa, saya nggak tahu ini secara teknis bagaimana ya, tapi kita bisa tarik data dari handphone kita bahwa ini ada aplikasi Peduli Lindungi dengan ID sekian, orang ini sudah vaksin baru yang pertama, langsung nanti muncul, kita langsung bisa ngirimkan signal ke handphonenya orang ini bahwa kamu dilarang masuk karena kamu belum vaksin yang kedua. Nah, kenapa nggak dibalik seperti itu? Jadi kita tidak membuat saingannya aplikasi Peduli Lindungi karena kenapa? 1 ini punya pemerintah, ya. 2 dan ini sudah dikenal massal. Ya, jadi kenapa tidak dibalik saja? Kita yang tarik aplikasi Peduli Lindungi sehingga orang ketika datang dia tidak perlu check in. Ya, jadi kalau sekarang kan dia check in toh aplikasi Peduli Lindungi. Scan QR code, kemudian nanti check in, nanti kita keluar check out. Ya toh? Nah, kita tarik saja, kita pasang beacon atau apa, di mana beacon ini melekat ke sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini bisa mengenali orang-orang yang belum vaksin. Jadi orang yang belum vaksin ini dikasih tanda. Nah, sehingga begitu masuk, si satpam di pintu masuknya sudah punya list mana saja yang boleh dan tidak. Tinggal menunjukkan sesuatu, atau misalkan dia langsung tahu nomor handphone ini, jadi entah bagaimana caranya dia bisa mengenali orang ini nggak boleh masuk. Gimana kalau begitu? Iya, Bu. Berarti nanti kami coba revisi dari fitur kami. Ya, nggak usah mikirkan itu mungkin atau enggak. Pokoknya kamu punya ide dulu, terus itu yang penting. Ya, oke, Bu. Ya. Dan yang ketiga, tenaga kesehatan dengan metode wawancara. Maksudnya dari sini untuk kerjasama konsultasi dokter dan juga obat, Bu. Nah, terus untuk yang menyediakan jasa di mana vaksinnya siapa? Untuk yang tadi orang-orang yang di luar, orang perantauan yang butuh vaksin, kemudian dia kan harus cari di daerah mana dia bisa vaksin. Nah, yang menyediakan data di mana ada vaksin siapa? Jadi begini, Bu, kayak tenaga kesehatannya itu berada di puskesmas yang kerjasama dengan aplikasi kami. Jadi di situ bisa selain ketersediaan vaksin, konsultasi dokter, dan juga untuk obat tersebut. Oke, berarti iya wes lah. Ya wes, oke. Oke, sama ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Berikutnya titik temu, silakan. Ini siapa? Renat kalau nggak salah. Saya, Bu. Oh, Vincent, oke. Silakan Vincent.
Kalau kelompok saya, stakeholdernya mungkin yang bakal diwawancara itu desainer interior dengan metode interview, sama klien yang membutuhkan desain interior tersebut dengan metode kuesioner. Oke, terus yang kemarin kamu cerita tentang fitur bahwa bisa sekalian jualan, berarti vendor-vendor penyedia juga butuh ya? Toko-toko furniture mungkin ya? Oh, ya. Ya, oke. Ya harus dicoba dulu lah. Kalau misalkan tidak memungkinkan ya kita pikirkan lagi nanti. Ya, oke. Dari Vincent ada pertanyaan? Dari kelompoknya Vincent ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, ya wes. Oke. Untuk Hello World Pet Care ini siapa ini? Kelompoknya saya sih. Silakan Roni. Oke, jadi buat stakeholdernya itu kayaknya kita bakal ini sih ke lebih ke owner hewan peliharaan gitu. Dan metodenya itu kita pakai kuesioner, soalnya pertanyaan itu kebanyakan dijawabnya bisa ya dan tidak aja sih. Kayak misal apakah kalian sibuk dalam merawat hewan peliharaan dan lain sebagainya. Dan juga jumlah pemilik hewan peliharaan itu juga banyak, jadi pakai kuesioner menurut kami efektif sih. Kemudian stakeholder kedua itu sih dari dokter hewan gitu. Untuk metodenya wawancara sih menurut saya. Oke, ya wes good. Saya rasa sudah cukup jelas itu ya. Punyamu kan ini ya untuk konsultasi dokter ya. Kalau misalkan ada apa-apa dengan petnya ya, betul ya? Iya benar. Ya oke. Berikutnya Holy Moly ini apa ya? Saya lupa, kok nggak nyatet ini. Siapa ini? Kelompok saya, Bu. Iya Sandia. Bikin apa Ya. ya Sandia? Kok saya lupa ya? Iresto, Bu. Oh iya, kemarin ini ya. Iya. Oke, silakan. Siapa yang menjadi respondenmu? Iya, jadi ada dua. Yang pertama itu pemilik resto atau karyawan dengan cara interview. Terus yang kedua itu pelanggan resto dengan cara kuesioner. Oke, punyamu ini untuk cari kursi kosong ya di restoran ya, bukan untuk kirim antar ya? Enggak, ya. Jadi kursi kosong, reservasi gitu, Bu. Oke, berarti ya wis cukup berarti pemilik restorannya dengan orang yang suka jalan-jalan gitu ya? Iya gitu, Bu. Oke. Ya wis untuk orang yang suka jalan-jalan tapi dia tetap mengutamakan prokes gitu ya, yang punya ini ya? Iya Oke, gitu, Bu. Oke. Dari kelompoknya Sandia ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Oke, udah. Berikutnya daring squad anti hoax dari Ken kalau nggak salah ini. Gimana ini? Siapa yang mau menjawab? Nggak ada, belum siap. Oke, berikutnya dari Rekayasa, aplikasi sekolah online interaktif untuk anak-anak. Siapa ini? Saya, Bu. Oh, Ken mau jawab dulu. Oh iya Bu, sebentar Bu. Soal apa itu tadi daring squad ya? Kenapa Bu? Daring squadnya kamu kira-kira stakeholdernya siapa yang mau dilakukan wawancara dan kuesioner? Nggak tahu sih, kalau kayaknya saya sendiri, mereka teman-teman saya ini dengan saya kayaknya. Saya jadi orang, maksudnya ya tidak boleh gitu. Ken. Nggak tahu. Kalau kita menjadi tim analis, kita nggak boleh kita juga nggak boleh jadi responden. Kenapa? Respondennya jadi pendapat pribadi nanti programnya. Respondennya berarti ya orang umum kan? Orang umum mungkin orang yang suka baca berita, mungkin itu diarahkan begitu. Kalau saya nggak suka baca berita, karena kenapa? Nggak jelas beritanya benar atau enggak. Jadi mendingan saya nggak baca sekalian. Nah kalau saya jangan ditanyai kalau untuk punyamu, karena nggak ada gunanya. Jadi saya nggak peduli itu hoax atau bukan, karena saya nggak peduli dengan yang terjadi di luar sana. Misalkan seperti itu, ya. Jadi mungkin kamu bisa cari orang-orang yang suka baca berita untuk memastikan ini hoax atau bukan. Berarti orang-orang yang suka baca berita, koran atau segala macam gitu ya? Ya, betul. Ya, kemudian juga untuk memastikan bukan hoaxnya nih loh, bagaimana caranya? Coba dipikirkan ya, untuk memastikan bukan hoaxnya ini,
kamu harus Saya- bekerja sama dengan siapa. Saya bingung sih Bu, apa antara mau dengan polisi, tapi polisi juga kayaknya nggak membidangin ini ya kayaknya polisi gitu. Maksudnya ada polisi siber ya memang gitu. Tapi rasanya kalau polisi secara umum kayaknya nggak ada. Kalau orang di kayaknya Kemenfo kayaknya ya kayak gitu ya. Saya juga bingung sendiri sih Bu, mau wawancara siapa untuk Iya, bagian makanya. ininya. Topiknya sulit ini karena narasumbernya yang punya yang sulit. Mungkin gini, gimana kalau misalkan kamu khususkan hoaxnya ini yang berhubungan dengan COVID saja, misalkan gitu. Jadi kamu bisa membatasi bahwa topiknya tentang COVID sehingga narasumbermu bisa dokter atau pakar kesehatan atau pakar gizi, misalkan tentang makanan. Tapi itu kan nanti disimpulkannya secara umum ya berarti ya. Iya, Atau bagaimana? misalkan gini, seperti yang kemarin kamu kasih contoh susu beruang, itu tiba-tiba muncul bahwa bisa menangkal COVID. Nah, kemudian pakar gizi bilang bahwa penjelasan pakar gizi tentang ini gimana. Kemudian misalkan vitamin D, kalau vitamin D itu harus dikonsumsi sekian setiap harinya. Nah, kemudian pakarmu bilang apa? Nah, kamu sampaikan di sana. Jadi seperti programmu ini menjadi seperti program untuk mengklarifikasi gitu. Jadi kayak ini itu untuk kasus khusus ini dibuat kayak semacam studi gitu ya, kayak apa studi kasus khusus gitu atau gimana gitu kan? Studi kasus atau gimana? Maksudnya untuk kan ini kan sebenarnya aplikasi ini kan wide ya Bu ya, iya terlalu luas, makanya itu luas akhirnya, ya gitu. Karena terlalu luas, kamu kan akhirnya bingung dengan narasumbernya. Kalau tentang kesehatan harus ke sini, tentang misalkan tentang perbankan harus ke sini. Nah, jadi terlalu banyak yang dibahas. Makanya itu khususkan karena ini hubungannya kita topik utamanya adalah pandemi, ya sudah khususkan aja punyamu tentang COVID. Jadi bisa menjadi pusat informasi COVID atau pusat anti hoax COVID itu aja. Berarti justru aplikasinya yang dibuka semua itunya, ide-idenya gitu. Maksudnya daripada hoax buat aplikasi hoax secara umum, daripada menjadi ini kayak termbaik hoax yang umum luas gitu, mending difokuskan ke satu titik gitu kah atau gimana? Betul. Jadi misalnya gini nih, ada berita di detik.com bahwa vitamin D itu harus dikonsumsi 5.000 IU per hari. Nah, kemudian menurut timmu, menurut aplikasimu mungkin ada botnya ya, jadi ada robotnya yang bisa mencari berita-berita ini. Kemudian kamu bisa mengumpulkan loh, kok banyak yang membicarakan topik ini. Nah, ini bisa kamu angkat. Kamu yang bekerja sama dengan pakar-pakar. Jadi pakar-pakar yang memberikan klarifikasi tentang link berita yang di sini, link berita yang di sini itu klarifikasinya seperti ini. Gitu. Secara pakar, secara ilmiah itu seharusnya seperti ini. Jadi kamu bisa memberikan apa istilahnya penyangkalan, ya klarifikasi terhadap berita yang tersebar di berbagai platform itu. Jadi kan ada tuh caranya kita mau mencari misalkan mencari topik tentang misalkan yang baru-baru ini terjadi, misalkan ada artis hilang di China. Nah, itu dia bisa langsung menghilangkan semua berita, semua apapun yang berhubungan dengan artis ini. Jadi kita mau cari orang China mau cari di Google-nya mereka itu nggak ketemu, seakan-akan orang ini nggak pernah ada. Nah, berarti sebaliknya kita pun bisa mengontrol itu kan. Jadi saya mau cari tentang topik tertentu, kita punya tekniknya untuk mencari seberapa banyak sih topik ini yang sedang dibicarakan. Kemudian itu nanti kita bisa lihat link-linknya. Ya. Soalnya saya mikirnya aplikasi ini ground up-nya itu mikirnya itu kayak gini Bu, kayak Ibu tahu kan kalau misalnya Google search kita nyari apa gitu kan kan ada kayak integrasi dengan Wikipedia gitu. Kami itu pinginnya kayak gitu, maksudnya untuk tapi masyarakat terlalu luas gitu. kan. Iya, terlalu luas. Ya itu makanya itu saya arahkan kamu ngambil salah satu topik saja. Ya. Jadi biar apa? Biar interview dan kuesionermu nanti terarah, Ken. Oke, Bu, siap-siap. Ya, oke. Kemudian yang terakhir tadi siapa? Randy ya? Hans ya. Silakan. Ya, Bu. Ya, jadi yang pertama itu stakeholder-nya itu ya pasti guru itu mungkin pakai dua cara ya. Yang pertama itu mungkin kuesioner buat ke seluruh guru mungkin banyak guru TK lah yang di Indonesia. Terus
yang apa? Yang wawancara ini mungkin untuk buat dari apa ya? Mungkin kayak lembaga Indonesia yang mungkin membidangi untuk apa? Kayak mendatangkan apa dari lembaga Indonesianya gitu, Bu. Apa yang PGRI gitu. Ya, itu. Tapi yang Mungkin spesialis nggak untuk kamu ke punya TK. akses ke sana. Wah, yang itu kalau sekarang sih kayaknya enggak sih. Tapi Makanya itu. kalau misalnya Terus? mau realistik gitulah kan itu. Ya, Nah, terus? terus yang berikutnya itu orang tua dari siswa-siswi TK itu pakai kuesioner juga. Ya, berarti untuk Terus yang terakhir semua, itu Bu. Terus? Yang terakhir itu wawancara itu si siapa ahli psikologi anak itu yang buat anak itu, karena kan nanti kan desain buat desain apa gamenya itu harus Mungkin ya dikonsultasikan. mungkin ya Hans ya. Kalau misalkan anak-anak sudah TKA atau TKB itu sudah bisa ditanyai loh Hans. Jadi jadi nanti bisa juga ditanyai misalkan pada saat sekolah online bagaimana perasaan mereka. Nah kan nggak mungkin kita kuesioner kan kalau sama anak-anak TK ini kan. Nah itu ya berarti wawancara. Mungkin wawancara tapi bawa orang tuanya juga gitu ya. Ya betul. Jadi cari aja yang kamu kenal ya. Oh iya. Kalau wawancara 2-3 cukup lah, nggak usah banyak-banyak ya. Ini kan hanya lingkup tugas. Oke, dari semua kelompok, kira-kira dari stakeholder yang Anda sudah sebutkan tadi, adakah yang kesulitan untuk mencari respondennya? Atau misalkan saya seperti tadi Ken ya, mau menghubungi Barreskrim Polri, nah itu sudah tidak mungkin kan? Maka dari itu, kalau misalkan sampai terhalang seperti itu, maka satu-satunya cara adalah Anda harus merevisi topik Anda. Ya, jadi kalau misalkan ada sampai terjadi seperti itu, tolong saya diinformasi. Saya dikasih tahu. Oke? Bu? Iya, Andrew. Bu mau tanya, kalau respondennya orang yang paling dekat, misalnya kayak keluarga gitu, boleh nggak? Boleh aja, asal memang sesuai dengan bidangnya. Jadi jangan karena aku kesulitan cari responden, wis mamaku aja tak wawancara, jangan kayak gitu, ya. Karena nanti khawatirnya hasilnya nggak sesuai, ya. Nanti kalau sudah, nanti kalau Anda sudah menemukan sebentar jadwalnya gimana ya kita ya? Kapan ya untuk pengumpulan hasil wawancara? Bentar, saya cari tahu dulu. Oke, kita pada minggu ke-5B. Jadi 5B itu minggu depan hari Rabu. Oke lah, kita masih bisa hari Jumat ya. Kita presentasi untuk hasil kuesioner dan interview. Maka, saya harapkan dalam minggu ini, Anda sudah mempunyai daftar pertanyaan dan daftar siapa yang akan menjadi target responden Anda. Ya, hari Rabu besok kita akan membahas tentang kuesioner. Bisa dibaca-baca dulu materinya kalau sudah ada di ULS. Nanti akan saya jelaskan detail. Nah, jadi pada minggu ini Anda sudah harus punya daftar pertanyaan apa untuk interview dengan target siapa, dan kemudian daftar pertanyaan kuesioner dengan target siapa. Itu tugas Anda minggu ini. Nah, nanti hasilnya, kalau Anda bisa cepat konsultasinya ke saya, jadi kirimkan email. Kalau Anda bisa cepat dan saya juga membalasnya cepat, sudah benar, maka Anda bisa langsung menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara. Sehingga nanti pada pertemuan di 5B, Anda bisa melakukan presentasi tentang hasil wawancara dan kuesioner Anda. Ya, jangan lupa pada sesi wawancara, kalau dilakukan dengan Zoom, maka pastikan sudah direcord. Jangan lupa minta izin dulu pada saat mau merecord. Ya, kalau misalkan Anda melakukan wawancaranya on the spot, jadi langsung di face to face, pertemuan face to face, juga lakukan rekam. Minta izin dulu, pastikan bahwa responden kita dalam kondisi nyaman ya. Jadi kalau misalkan itu kakak kita sendiri, pastikan dia pakai baju yang layak untuk dilihat, jangan pakai baju rumah, ya. Oke. Kemudian sekali lagi kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan. Nanti pada saat Anda mengirimkan daftar pertanyaan ke saya untuk konsultasi lewat email, tuliskan nama kelompok dan topik Anda di email. Ya, pastikan bahwa semua anggota kelompok sudah membaca daftar pertanyaannya, sehingga saya harap nyampe di saya sudah minim salahnya.
Ya, jadi untuk 1-2 hari ini Anda bisa membuat dulu daftar pertanyaan untuk wawancara. Karena materi kuesioner kan baru hari Rabu. Nanti berarti Rabu sore, Kamis sore Anda bisa membuat daftar kuesioner. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, Jocelyn? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Untuk topik saya itu kan aplikasi untuk lansia itu kan, Bu ya? Oh iya, loh, punyamu kok belum tertulis? Sudah tertulis, Bu. Tadi cuma belum dipanggil. Yang mana? Sorry. Kalian tak ganti sekarang. Udah sesuai yang di WhatsApp, Bu. Oh, fantasi. Oh iya, kok saya tidak panggil ya? Oke. Terus gimana, Jocelyn? Iya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Itu kan berarti kan kita wawancara kan ada pihak keluarga yang punya lansia ya, Bu ya? Kalau misalnya kita wawancara anggota keluarga sendiri boleh kan ya, Bu? Boleh. Kalau memang punya lansia tidak apa-apa. Oh, oke, Bu. Sama itu kan berarti kan kita juga wawancarai dokter ya, Bu ya? Untuk memberikan pendapat dari sisi ahlinya gitu loh, Bu. Ini sampai kontak ke dokternya enggak? Misalkan dia tiba-tiba heartbeat-nya meninggi gitu? Cuma anaknya aja. Oke. Iya, Mungkin dari dokter perlu untuk melihat faktor-faktor apa saja yang perlu dinotifikasi kali ya, yang perlu diperhatikan bahwa ini saatnya mengirimkan notifikasi dalam kondisi seperti ini. Iya, itu Bu, maksud saya, Bu. Ya, itu berarti kita juga perlu wawancara dokter ya, Bu? Wawancara. Mungkin lansia yang masih dalam kondisi normal juga bisa ditanyai, Jocelyn. Ditanyain. Kalau belum pikun kan mestinya dia bisa ditanyain. Misalkan dia dikasih alat seperti itu, bagi dia nyaman atau enggak. Kemudian membantu atau enggak. Misalkan dia harus mencari anaknya, dia bisa tombol alert gitu ya, dipencet anaknya langsung dapat notif gitu kan. Itu membantu buat dia. Oke, Bu. Berarti bisa dari tiga sisi gitu ya, Bu? Iya, betul. Tapi respondenmu kayaknya tidak banyak-banyak semua ya. Bisa jadi tidak ada kuesionernya. Ya wes, oke. Oke, Bu. Sorry ya kelewatan ya. Gak apa-apa, Bu. Ya, Esra gimana? Bu, ini saya mau tanya, Bu. Kalau psikolognya itu S1 atau harus S2, Bu, yang diwawancara, Bu? Sembarang pokoknya psikolog anak yang mengerti tentang anak. Kalau S1 pun kan sudah ada konsentrasinya ke psikologi anak. Iya, Bu. Lalu ini, Bu, minim responden yang wawancara sama kuesioner minimal berapa, Bu? Kalau kuesioner itu biasanya lebih dari kita gampang-gampangan ya tapi ini bukan angka resmi ya. Untuk kuesioner mestinya ada angkanya sendiri. Cuman untuk tugas kita kalau bisa berapa masuk akalnya ya? Saya takut memberikan beban yang terlalu berat. 7 gitu kira-kira masuk akal enggak untuk kuesioner? Kayaknya lebih dari itu juga bisa, Bu. Bisa, ya wis lah. Semakin banyak semakin bagus, cuman minimal 10 lah ya untuk kuesioner ya. Iya, untuk Bu. wawancara 2-3 sudah cukup lah kalau untuk wawancara. Tapi ya itu semakin banyak semakin bagus. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Renat gimana? Ya, Bu, mau tanya. Yang tadi mengenai tanya-tanya tentang database itu kan ke Direktorat Sistem Informasi ya, Bu. Nah, itu kira-kira kan kita mau interview ya, Bu, nantinya. Nah, kira-kira kamu membuat medsos itu ya? Iya, Bu, benar. Yang 5 engineers. Nggak usah lah ya ke SIM. Kalau SIM kan kamu sudah terlalu teknis untuk desain database. Sedangkan ini kan tidak diminta. Ke DPK aja. Nanti kalau butuh, saya bisa kontakkan ke orang di DPK untuk ditanya-tanya. Tapi kalau kamu punya kenalan, nggak apa-apa. Kan Jabes sama kamu nggak? Iya, Bu. Nah, kan ikut Ormawa atau berarti kan punya kenalan di DPK ya. Tapi kalau butuh koneksi nggak apa-apa, tak bantu nanti. Oke, ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Renat. Andrew, kenapa Andrew? Masih Bu mau tanya, ini daftar pertanyaan yang kami berikan itu seperti interview dokumen pada PPT tadi yang ada alokasi time-nya atau hanya pertanyaan saja, Bu? Daftar pertanyaan saja. Jadi gini, kalau buat daftar pertanyaan interview itu, kuesioner juga ya, tentukan dulu tujuanmu untuk apa. Jadi
saya mau mencari tahu tentang ini. Nah, tentang topik ini, pertanyaan saya ini. Tentang topik ini, pertanyaan saya ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kita buat yang semi-structured. Ya. Jadi, sebisa mungkin strict di daftar pertanyaan yang sudah kita buat. Nanti, tapi kalau di lapangan misalkan Anda melihat bahwa, oh ini bisa memunculkan pertanyaan baru, silakan diarahkan menjadi unstructured. Ya. Jadi, untuk sementara, buat dulu sebisa mungkin structured interview. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman ya. Jadi buat tujuan saya bertanya ini apa, kemudian di bawahnya daftar pertanyaan. Tujuan B, daftar pertanyaan, gitu ya. Oke, makasih Bu. Ya, oke. Sandia, silakan. Bu, saya mau tanya, kalau tadi kan wawancaranya harus pemilik resto sama karyawan ya. Itu jumlahnya berapa ya Bu? Soalnya saya cuma kenal satu pemilik resto gitu. Ya itu tadi 2 atau 3 minimal ya. Coba aja cari di IG. Jadi di IG misalkan kamu coba cari aja yang murah-murah beliau. Terus tapi kamu harus dine in ya. Dine in. Dari anggotamu semua cuma 1 kenalannya. Gak ada lagi yang lain. Iya Bu, tapi kalau misal digabung gitu Bu, ada yang karyawan, ada yang pemilik gitu, harusnya bisa sih Bu. Tapi topiknya kan harusnya berbeda kan ya. Atau mereka kamu gini, kalau kamu hanya berasal dari satu perusahaan, jadinya programmu jadi kurang valid. Gimana kalau gini, sudah vaksin belum? Kalau ada yang di Surabaya dan sudah vaksin, coba datang ke mall. Datang ke mall, tanya-tanya ke karyawannya di sana. Kamu nggak harus makan di tempat, kamu bilang aja, saya butuh bantuan untuk informasi ini. Kalau seperti itu, ke orang yang nggak dikenal, pertanyaannya jangan banyak-banyak. Oh gitu, oke. Makasih Bu. Ya, oke. Ada lagi? Permisi Bu, mau tanya. Ya, Jonathan. Ini kan kami kan dari itu yang desain interior itu. Nah, semisalkan memang jadwalnya nggak ketemu, kita kirim pertanyaan ke orangnya, nanti orangnya yang jawab, tapi nggak via kayak Zoom atau apa gitu, boleh nggak kira-kira Bu? Itu orangnya berkenan gitu kan? Oh iya, tetap kita tanya berkenan atau enggak. Kalau berkenan tapi memang jadwalnya enggak enggak masuk gitu, apakah boleh nggak Bu kayak gitu? Last option sih Bu. Nanti kalau misalnya memang bisa Zoom, kita tetap Zoom. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya kita mungkin kayak gitu, boleh nggak? Kalau kayak gitu soalnya nanti saya nggak bisa menilai caramu untuk tanya, itu masalahnya. Karena saya harus menilai juga rekaman wawancaramu, jadi bagaimana gestur tubuh kalian, kemudian tata bahasanya, cara bertanyanya, itu termasuk penilaian semua. Kalau kamu nggak ada rekamannya, saya nilai dari mana ya? Cuma daftar pertanyaannya. Ya, jadi kalau bisa diusahakan sebisa mungkin bisa ketemu ya. Oke. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, gimana Bu? Ya, nyari lagi berarti. Nggak dapat nilai untuk itu ya, gesturnya untuk. Kalau misalkan gini aja Bu, misalkan memang terpaksa yang dari desainer nggak bisa, kita wawancaranya diganti untuk rekamannya, misalkan kayak yang dari sisi klien, gitu boleh nggak? Boleh, pokoknya ada sesi wawancaranya. Pokoknya ada rekaman untuk wawancaranya gitu ya? Iya, betul. Intinya gitu penilaiannya. Jadi kalau misalkan nanti worst case kondisimu bahwa yang desain interior ini jawabnya hanya by email, silakan. Tapi saya butuh penilaian untuk bagaimana kamu melakukan teknik wawancaranya. Oke, berarti nanti dari sisi klien atau misalkan kayak toko gitu masih boleh ya Bu? Boleh. Ya pokoknya satu, harus ada daftar pertanyaan, saya bisa menilai cara bertanya, siapapun yang kamu tanyai. Dan yang kedua, yang terpenting adalah kamu dapat informasi dari semua stakeholder. Terus itu kok yang saya butuhkan. Oke, nanti untuk sisanya caranya kayak apa nanti mau terserah kita. Ya, pokoknya ada yang saya nilai. Itu kok yang saya. Oke, makasih Bu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, Jocelyn. Maaf Bu, saya mau bertanya lagi. Kalau nggak apa-apa. Kita wawancara anggota keluarga sendiri, itu apa namanya, kita tetap buat seperti sesi Zoom atau kita rekam aja suara atau harus video, gimana Bu? Video dua-duanya kelihatan. Jadi kalau kamu misalkan tanya jawab ya duduk berhadapan, kemudian rekam di mana dua-duanya kelihatan. Kalau itu ketemu langsung. Kalau Zoom berarti dua-dua on cam. Jadi saya bisa menilai gesturnya dua-duanya. Gesturmu, terutama gestur yang bertanya. Ya. Oke Bu. Terus kalau misalnya kan tadi ada 3 aspek ya Bu ya, dari sisi pihak keluarga, lansia, sama dokter ya Bu. Untuk dari pihak keluarga, kalau wawancara kan berarti 2 atau 3 ya Bu ya. Nah untuk dari dokter juga 2 atau 3 ya Bu.
dokter satu cukup lah ya. Kita tahu juga tidak benar-benar membuat programnya. Jadi satu aja cukup rasanya. Oh iya, satu lagi. Mungkin kalau sesi wawancara, saya rasa Zoom aja ya, biar teman-temannya bisa kelihatan semua. Kalau kamu kelihatan langsung kan cuma 2. Kamu sama keluargamu. Oke, paham Bu. Ya? Nah, untuk lansia itu kalau misalnya ada satu aja nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke Bu. Oke. Ya, oke. Kalau dokter ada referensi nggak ya Bu? Cari di mana gitu? Dokter. Coba sih nanti tak tanya teman saya yang dokter ya, dia mau nggak ditanya-tanyain, ya? Bu. Ya wis, oke. Ayo Renat, silakan. Iya Bu, kita barusan ada rencana buat ini interview Bu Lili buat dosennya. Keberatan nggak Bu nanti? Kok ini nodong langsung jadi ceritanya? Cuma tanya aja Bu. Nanti kita atur di belakang aja ya. Ini bukan sesi dosen dan mahasiswa, ini jadi saya jadi responden. Ya? Oke Bu, ya makasih Bu. Ya, oke. Yang lain gimana? Saya mau tanya Bu. Ya John, wah ini saya baru tahu nih ada namanya ini. Silakan John. Kalau untuk wawancaranya itu setiap anggota itu harus bertanya atau ada kayak tadi ada tasnya sendiri-sendiri gitu? Kalau bisa semua bertanya, jadi masing-masing gantian tanyanya. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, ada temannya yang misalkan tidak memungkinkan untuk bertanya, misalkan tidak punya mic, jadi tidak bisa nanya lewat Zoom-nya, ya wes boleh diwakili sama yang lain. Ya, karena itu nih saya akan nilai per orang. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, yang lain silakan. Ya, per orang dalam artian gini ya, kalau misalkan seperti tadi Jocelyn 3-3-nya interview, maka misalkan 2 di stakeholder 1, 2 di stakeholder 2 boleh. Ya, yang penting pokoknya semua pernah bertanya, gitu ya. Oke? Kalau tidak, ya Benhard silakan. Kan tadi yang kita kan ada 3 narasumber utama ya Bu. Itu masing-masing harus 2 atau 3 atau masing-masing 1 boleh Bu? Ini mau apa tadi ya? Yang tadi Bu, let's vaksin Bu, yang orang perantau. Kalau orang perantauan itu saya rasa cocokan kuesioner benar daripada wawancara. Maaf Bu, maksudnya yang 2 sama 3 Bu. Ya, kalau yang dokter nakes sama perusahaan mungkin 1 aja enggak apa-apa sih, 2. Kalau bisa 2 lah ya benar ya. Tapi kalau misalnya enggak bisa ya 1 aja enggak apa-apa. Ya, pokoknya bisa menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan wawancara, ya. Makasih Bu. Ya, oke. Oke. Saya harap ini dilakukan benar-benar ya teman-teman ya. Jadi jangan misalkan nanti respondennya ngawur-ngawur, kemudian pokoknya ada kenalan justru ngaku-ngaku jadi pemilik perusahaan atau ngaku-ngaku sebagai dokter. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Jadi cobalah kita latihan benar-benar karena ini akan banyak kita gunakan pada saat nanti Anda mengambil tugas akhir. Ya, makanya itu ini kesempatan untuk latihan. Kenal enggak apa-apa, tapi yang penting profesinya betul. Ya, profesinya sesuai dengan stakeholder tugasnya. John tadi mau tanya, silakan. Iya Bu, saya mau tanya lagi. Saya kan dari kelompok yang Five Engineers itu yang bikin medsos. Itu kan kita kan mau wawancara sama DPK ya Bu. Itu berapa orang ya Bu yang diwawancara? 1 aja enggak apa-apa DPK ya. Nanti kalau Pak Delta bisa ya Pak Delta aja, kalau enggak ya coba yang lainnya. Tidak apa-apa, 1 yang penting pokoknya semua pernah bertanya. Kalau kamu misalkan khawatir sungkan, kamu bisa 2 orang, ya tidak apa-apa 2 orang. Lebih bagus malahan kalau 2 orang. Ya, yang penting gini, kalau misalkan seperti tadi contohnya yang Eresto, nah itu misalnya saya punya 2 kenalan 2 restoran. Nah, masing-masing 1 dari masing-masing restoran itu tidak apa-apa. Tapi kalau dari 1 restoran 2 orang itu jangan. Karena nanti hasilnya juga sama aja kan yang diceritakan gitu loh. Dan belum lagi kalau misalkan 2 ini bertolak belakang, itu malah bahaya. Gimana nanti analisis kita? Ya, jadi dari 1 sumber 1 orang saja. Iya, terima kasih Bu. Ya, oke. Sampai di sini, terima kasih untuk kerjasamanya. Ada pertanyaan dari Andrew. Kalau yang ditanyai
anggota keluarga sendiri ya manggilnya Pak Bu lah. Ini kan sesi formal ya. Jangan manggil Cece atau Mama, itu jadi nggak enak nanti hasil wawancaranya, jadi kurang formal. Ya. Oke, jadi tetap meskipun itu respondennya adalah keluarga sendiri, kita tetap formal karena ini adalah sesi formal. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan setelah sesi ini silakan ditanyakan di WhatsApp group atau mau email saya juga boleh. Ya. Selamat sore.